إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat kesempatan pada siang hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat umur, nikmat iman Islam sampai dengan siang hari ini. Sehingga dengan semua nikmat itu alhamdulillah kita mampu dan bisa melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, yaitu ibadah Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, insyaallah tema khutbah kita pada siang hari ini adalah amalan-amalan thayyibah di bulan Zulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Artinya adalah sesungguhnya Allah menciptakan 12 bulan di sisinya yang Allah wajibkan kepada kita semua. Allah ciptakan ketika lagi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 4 bulan haram. Apa itu bulan haram? Di sini haram bukan berarti dilarang atau dibenci, tapi haram adalah yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, yang mana ketika bulan ini kita temui, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah lipat gandakan pahala ibadah kita. Lalu kemudian manakah 4 bulan yang Allah haramkan itu? Rasulullah bersabda dalam hadisnya, az-zamanu qad istadara kahiyatuhu yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu asyara ihda syahran minha arba'atun hurum salasatun muwalliyat zulqa'dah zulhijjah wal muharram wa rajab mudarrul lazi baina jumadi wa syuban. Zaman ini berputar seperti hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Maka bulan ini ada 12 bulan, di mana 12 bulan ini Allah muliakan 4 bulan di antaranya, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Di mana bulan ini apabila seorang hamba Allah yang muttaqin, hamba yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan ibadah, berpuasa, berkorban, maka insya Allah Allah akan lipat gandakan pahala ibadahnya. Hadirin rahimakumullah, 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pada bulan ini, kita berada di bulan haram tersebut, yaitu bulan Zulhijjah. Zulhijjah, yang mana bulan ini Allah haramkan, Allah muliakan. Barang siapa yang beribadah pada bulan ini, korban pada bulan ini, Allah lipat gandakan semua pahala ibadahnya, karena Allah cinta dengan bulan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilahil amal fihinna man fil ayyamil ashar." Artinya adalah tiada hari yang paling mulia, tiada hari yang Allah agungkan, Allah muliakan, di mana amal ketika itu Allah muliakan, Allah cintai. Kapan? Ketika 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, kita sekarang ini berada di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka mari kita bersihkan jiwa kita, kita perbaiki niat kita, kita jaga ibadah kita, kita perbaiki semua amal ibadah kita, karena bulan ini Allah sangat cintai, Allah sangat muliakan. Sungguh celaka, sungguh merugi hamba-hamba Allah ketika Allah berikan bulan yang mulia ini, dia menyia-nyiakan bulan tersebut. Maka dari itu, mumpung Allah berikan kita kesempatan, umur yang panjang pada bulan ini, mari kita gunakan bulan ini sebagai bentuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, adapun amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita semua sebagai hamba Allah di bulan ini adalah ada banyak amalan yang sunnah,
yang harus kita laksanakan sebagai bentuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah, yang mana insya Allah tanggal 9 itu bertepat dengan hari Minggu 9 Zulhijjah, maka kita dianjurkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah yang sangat besar pahalanya, sangat besar Allah ganjarkan kepada hamba-hambanya yang puasa pada bulan Arafah, hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffara as-sanatul lati qablahu was-sanatul lati ba'dahu." Barang siapa yang berpuasa di bulan Arafah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, begitu cintanya Allah kepada kita. Allah sayang sama kita, Allah berikan pahala kepada kita semuanya. Tapi kita tidak berpikir, kita tidak merenung bagaimana Allah cinta sama makhluknya, cinta sama hambanya. Maka dari itu, mari kita lawan cinta Allah itu dengan berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah amalan yang paling utama yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kita kepada Allah. Ingat Allah, kita ini enggak selama di dunia ini. Kita akan mati. Maka apa? Kita akan bawa amal ibadah kita, amal jariah kita. Sungguh merugi orang yang ketika Allah berikan mereka umur, kesehatan, kenikmatan, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, ingat mati. Jangan pernah kita digelabui oleh dunia yang sangat sementara ini. Mari kita bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita untuk takarub Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah ibadah haji. Alhamdulillah, sekarang jutaan umat muslim di dunia ini mereka berhaji, mendatangi panggilan Allah untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah yang beriman karena dia mampu. Mudah-mudahan mereka semua itu, ibadah mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi haji yang mabrur, karena al-hajjul mabrur laisa jaza illal jannah. Haji mabrur adalah haji yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikatakan haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang ketika hamba itu melaksanakan rukunnya, melaksanakan syaratnya, semua dilaksanakan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat adalah berkorban. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Allah sangat menganjurkan kita untuk berkorban. Fasolli li rabbika wanhar. Maka engkau salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ini perintah Allah. Perintah Allah kepada kita sebagai hambanya. Untuk apa? Untuk kita berkorban jika kita memiliki kemampuan harta atau kecukupan harta. Mari jangan pelit dengan harta yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita gunakan mumpung Allah buka bulan yang mulia ini untuk kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini merupakan sebuah contoh hal yang baik, amal yang baik ketika hamba itu memiliki rezeki yang lebih, rezeki yang cukup, mereka berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Itu masih kecil bagi Allah. Bagaimana Ismail
bagaimana Ibrahim mereka menyembelih putranya. Karena apa? Karena dekat sama Allah Subhanahu wa taala, takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu nak. Aku bermimpi menyembelihmu nak. Panzur maza taro. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Bagaimana, pikirkan matang-matang nak. Aku bermimpi disuruh Allah menyembelihmu. Panzur maza taro. Bagaimana pendapatmu? Sungguh Nabi Ismail yang ikhlas, yang kuat imannya, dekat sama Allah, kuat zikirnya, mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Anak yang masih belia, yang masih segar-segarnya, masih kuat-kuatnya, masih imut-imutnya mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepada bapakku. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Bapak ibu sekalian, bagaimana hati Ismail yang begitu kuat karena Allah, mengikhlaskan badannya, jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita belajar dari kisah tersebut. Bagaimana Ibrahim, Ismail berkorban karena Allah, ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita berkorban karena dipaksakan. Kita berkorban karena semaunya kita. Kita berkorban karena kita malu. Mari kita berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kuat imannya, sehingga kita bisa berkorban pada tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku liqauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.